2020, Kemendikbud telah meluncurkan 6 terobosan Merdeka Belajar untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar episode pertama yang mengganti ujian nasional, menghapus penerapan ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru agar mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran. Episode kedua, Kampus Merdeka. Kita ingin melakukan kolaborasi antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas untuk menciptakan prodi-prodi baru. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS. Untuk penggunaan BOS-nya juga diberikan fleksibilitas. Ya, ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak. Episode keempat, program organisasi penggerak. Paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berubah menjadi jauh lebih gotong royong. Kita akan menggerakkan sekolah-sekolah dengan yang namanya organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan kita. Dan transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi sebagai episode ke-6 dari Merdeka Belajar. Sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan tinggi, terobosan pendanaan yang fundamental untuk mengakselerasi tercapainya Indonesia Maju telah kami siapkan. Tidak berhenti sampai di situ, di awal tahun 2021 ini, Kemendikbud kembali meluncurkan terobosan Merdeka Belajar episode ke-7, yaitu program Sekolah Penggerak, sebagai bentuk nyata upaya mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Merdeka Belajar episode ke-7 program Sekolah Penggerak. Senang sekali saya Astri Megatari dapat hadir di tengah Bapak Ibu semua. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Syaiful Huda. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat siang kepada Sekjen Kemendikbud Bapak Ainun Naim, Dirjen PAUD Dasmen Kemendikbud Bapak Jumeri, Dirjen GTK Kemendikbud Bapak Iwan Syahril, dan Kabalit Bangbuk Kemendikbud Bapak Toto Suprayitno. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah bergabung. Dan Bapak Ibu semua, acara pada siang hari ini juga dihadiri oleh para gubernur, bupati, wali kota, dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Halo Bapak Ibu semua, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Iya, dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan selamat siang kepada seluruh tamu undangan dan para hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui, saat ini kita masih bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19. Namun, pandemi ini tidak menjadi penghalang dan menghentikan langkah kita untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Para pendidik tetap berjuang bersama untuk memberikan yang terbaik untuk para peserta didik. Dan pada siang hari ini kita akan menyaksikan peluncuran Merdeka Belajar episode ke-7 program Sekolah Penggerak yang nantinya dapat terus memberikan semangat kepada para pendidik dan peserta didik di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mengetahui lebih dalam lagi tentang Merdeka Belajar episode ke-7 program Sekolah Penggerak. Untuk itu, saya ingin mengundang kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim untuk memberikan paparan. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang. Silakan Pak untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bisa meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-7, program sekolah penggerak, suatu program yang sangat penting bagi di dalam hati semua pemimpin-pemimpin di dalam Kemendikbud. Dan setelah merumuskan rencana ini hampir setahun, kita akhirnya alhamdulillah bisa meluncurkan acara ini. Jadi kita akan masuk dalam presentasinya langsung. Visi kita sebenarnya cara paling mudah untuk menjelaskan visi daripada reformasi pendidikan di Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Kita tidak mungkin bisa menjelaskan dengan cara lebih baik apa yang kita inginkan untuk sistem pendidikan kita daripada ciri-ciri, profil-profil daripada manusia yang kita inginkan pada saat mereka keluar dari sistem pendidikan kita. Jadi sistem pendidikan kita ini akan berancang-ancang kepada 6 profil pelajar Pancasila ini, yaitu spiritualitas atau keimanan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah spiritualitas dan moralitas. Kedua adalah berkebinekaan global. Ini adalah kebinekaan, mencintai keberagaman, mempunyai berbagai macam sudut pandang, mencintai perbedaan pendapat, dan punya perspektif global, karena masa depan kita adalah global, dan di level apapun di masyarakat, semua di masa depan kita, kompetisi kita pun akan global. Ketiga adalah bergotong royong, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan saling membantu, kemampuan berempati, karena tidak akan ada aktivitas apapun di bidang ekonomi atau di bidang apapun di masa depan yang tidak membutuhkan kerjasama yang kolaboratif dan yang produktif. Keempat adalah kreativitas atau kemampuan berpikir dengan perspektif-perspektif berbeda, kemampuan untuk menyelesaikan masalah permasalahan yang mungkin belum pernah terlihat, dan kemampuan dan keberanian untuk melakukan inovasi. Dan yang kelima adalah bernalar kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kemampuan untuk bisa menggunakan apa yang kita tahu untuk memecahkan masalah-masalah yang belum kita ketahui, yang belum kita selesaikan. Ini adalah kemampuan bernalar kritis, kemampuan memproses informasi secara kritis, tidak dimakan saja itu informasi, tapi juga di-challenge, diproses, dan diciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pragmatis dan masalah-masalah yang ada di dunia kita sebagai individu dan sebagai bangsa. Dan tentunya yang terakhir adalah kemandirian atau kemampuan untuk mendorong diri sendiri, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, dan kemampuan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, continuous learning seumur hidupnya. Ini adalah goal kita. Kita tidak mungkin bisa mencapai profil pelajar Pancasila ini kalau kita tidak melakukan transformasi unit pendidikan kita. Inilah yang kita maksudkan dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah yang duluan, maju dulu, melakukan transformasi. Karena kita tidak bisa serentak melakukannya sama seluruh sekolah di Indonesia, tapi harapannya kita nanti ke depan semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Jadi ini adalah awal daripada perjalanan 10-15 tahun ke depan untuk mencapai sampai semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Ya, dan ini adalah transformasi yang holistik. Berikut. Ya, sekolah penggerak itu adalah katalis. Ya, sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus kepada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Ini mungkin bagi banyak orang merasa ini sesuatu yang sangat jelas gitu, bahwa hasil belajar, pengembangan berfokus kepada pengembangan hasil belajar itu harusnya menjadi tugas dari unit pendidikan. Tapi kenyataannya banyak sekali sekolah-sekolah kita belum melakukan transformasi paradigma ini. Lebih banyak sekolah kita yang mengikuti administrasi pendidikan atau berbagai macam proses pendidikan, tapi tidak berfokus kepada output daripada pembelajarannya. Jadi ini yang kita harapkan dengan sekolah penggerak, melakukan transformasi. Ini bukan hanya di Indonesia, semua sekolah-sekolah di dunia banyak sekali yang sedang melalui transformasi terhadap output pembelajaran yang lebih esensial dan fundamental. Dan diawali terpenting dengan SDM yang unggul. Ini tidak ada substitusinya. Semua transformasi pendidikan ujung-ujungnya adalah kualitas guru dan kualitas kepemimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru-gurunya. Nah, tetapi intervensi yang harus dilakukan itu secara holistik terhadap masing-masing sekolah. Kalau cuma satu elemen darinya tidak akan berhasil. Harus semuanya secara serentak kita melakukan, makanya kita ada program sekolah penggerak. Dan di akhir daripada program ini, kita ingin hasil belajar yang di atas rata-rata, di atas level yang diharapkan. Numerasi, literasi, dan berbagai macam hal yang kita lihat harus meningkat di atas rata-rata. Kita ingin lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi
siswa-siswi kita, inklusif dan menyenangkan. Ini menyenangkan mungkin yang paling penting ini. Karena kalau anak-anak kita tidak merasa senang dalam sekolah, pembelajaran akan terkorbankan. Kita tidak bisa menemukan optimalisasi antara pembelajaran jika anak-anak tidak merasa senang di dalam kelas, merasa mereka tidak berpartisipasi. Dan pembelajarannya itu berpusat kepada murid, bukan berpusat pada regulasi, bukan berpusat kepada hal-hal lain, berpusat kepada kebutuhan murid, berpusat kepada kemampuan murid, berpusat kepada kebutuhan murid. Ini yang luar biasa pentingnya sebagai suatu filsafat dasar daripada sekolah penggerak. Dan tentunya refleksi diri dan pengimbasan. Perencanaan dan iterasi yang dilakukan guru-guru dengan kepala sekolahnya adalah basis daripada transformasi perubahan pembelajaran. Kita ingin melihat guru-guru melakukan refleksi, guru-guru ngobrol sama guru-guru dari kelas lain untuk bekerja sama, berkolaborasi sebagai tim. Karena pendidikan itu adalah sport yang team-based sport, di mana guru-guru harus bekerja sama dengan kepala sekolah sebagai coachnya, ini kepala sekolah, untuk bisa menemukan inovasi-inovasi dan selalu mengetes apakah ini berhasil yang kita lakukan dengan murid kita. Mengetes dengan assessment di dalam kelas, mengetes dengan berbagai macam survei, dan dengan proses yang kolaboratif. Jadi refleksi diri ini menjadi tema yang sangat kuat dalam sekolah penggerak. Berikut. Nah, program sekolah penggerak adalah penyempurnaan program transformasi sekolah yang sebelum-sebelumnya. Tetapi sangat beda dari program sekolah. Apa beberapa perbedaannya dari yang sebelumnya? Ini adalah program kolaborasi antara Kemendikbud dan pemerintah daerah. Jadi ini kolaborasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menjadi salah satu kunci utama. Kedua, intervensi ini dilakukan secara holistik. Ini bukan hanya intervensi misalnya dari sisi kurikulum atau kelas belajar, bukan hanya intervensi pelatihan guru aja, bukan dari intervensi kita menyerang literasi saja, bukan hanya intervensi kita berikan mungkin laptop atau barang-barang digital, bukan. Ini adalah satu program paket yang holistik, mulai dari SDM, proses pembelajaran, perencanaan belajar, penggunaan teknologi, dan juga pendampingan pemerintah daerah. Jadi benar-benar semua variabel ini dikeroyok untuk melakukan transformasi budaya sekolah ini. Ketiga, apa bedanya adalah ini ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah. Jadi kita tidak, ini sangat penting, ini kita tidak memilih sekolah-sekolah unggulan, bukan. Karena sukses dari program ini bukan bahwa secara absolut sekolah ini menjadi yang terbaik, bukan. Kunci daripada program ini adalah perubahan atau delta dari perubahan yang terlihat nanti dari numerasi, literasi, budaya proses belajar, dan lain-lain, mengikuti kriteria-kriteria yang sangat mirip dengan asesmen nasional kita, ya. Tapi kita ingin melihat perubahan, kemajuan ke tahap yang berikutnya. Jadi kita akan memilih berbagai macam jenis sekolah yang dalam fase-fasenya tersendiri. Nanti akan saya jelaskan. Jadi ini bukan sekolah unggul, ya, bukan sekolah unggul. Ini adalah sekolah di mana kita akan melakukan transformasi dari level apapun sekolah itu awalnya. Dan pendampingan ini bukan pendampingan jangka pendek 3 bulan, 6 bulan, habis itu dilepas, bukan. Ini adalah pendampingan yang melekat dengan sekolah ini selama 3 tahun ajaran. Nah, ini adalah waktu minimum bagi kami menurut research di dunia. Ini adalah waktu minimum untuk benar-benar bisa merubah budaya pembelajaran di dalam sekolah tersebut. Dan program ini terintegrasi dengan ekosistem. Hingga seluruh sekolah di Indonesia, sampai selesainya program ini adalah sampai semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Ya, ini adalah kuncinya. Jadinya ini suatu continuum, ya. Dari sekarang, bukan sekolah rujukan, bukan sekolah unggul, bukan. Ini adalah kita mulai dengan sekolah penggerak grupnya segini, tapi harapannya ke depan, di dalam bertahun-tahun ke depan, kita akan mencapai 100% sekolah penggerak penetrasi di Indonesia. Berikut. Jadinya ini yang tadi saya jelaskan adalah sekolah penggerak ini tujuannya mengakselerasi sekolah maju dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ya, tahap berikutnya. Di sini kita mengidentifikasi ada 4 tahap. Tahap 1 di mana tingkat numerasi dan literasinya sangat di bawah rata-rata, dan lingkungan belajar yang cukup tidak baik, seperti banyak yang terjadi perundungan, intoleransi, dan mungkin secara rutin mengalami penggangguan dalam kelas, ya, karena anak-anaknya tidak engage dalam kelas. Kalau di tahap 2 ini sudah sedikit lebih baik, walaupun sedikit lebih di bawah level yang diharapkan dari rata-rata, tapi perundungan misalnya tidak menjadi norma, tapi pada saat ini guru-guru
guru masih belum memperhatikan kebutuhan dan masing-masing personalisasi daripada pembelajaran. Nah, tahap 3 ini yang sudah tahap yang kita harapkan, di mana udah nggak terjadi perundungan, guru-guru sudah melakukan segmentasi dalam kelasnya, mana anak-anak yang lebih perlu bantuan, mana anak yang mungkin ketinggalan, dan mana anak-anak yang mungkin harus dikasih sesuatu yang lebih menantang. Dan perencanaan sudah mulai terjadi dari anggaran itu nyambung sama pembelajaran dan sudah melakukan refleksi. Tapi baru awal melakukan proses refleksi, kolaborasi, dan peer mentoring di dalam kelasnya. Tahap 4 ini adalah yang ideal, ini yang kita inginkan, di mana numerasi dan literasi sekolah ini sudah di atas rata-rata. Sekolah ini menyenangkan bagi siswa karena siswa dalam setiap kelasnya mengalami perasaan bahwa dia itu didengarkan dan perasaan bahwa dia itu berpartisipasi dalam pendidikan dia. Jadi bukan hanya diberikan informasi, tapi dia juga menjadi kontributor daripada pembelajaran dia, dan dia punya suatu kemerdekaan untuk berkontribusi dalam pendidikan dia. Ini adalah sekolah yang berpusat kepada murid, dan perencanaan program itu sudah nyambung secara seamless dengan penganggarannya, dan refleksi guru dan perbaikan pembelajaran itu terus terjadi secara konsisten di dalam kelas. Ya, di dalam kelas, antara kelas, bahkan antara sekolah pun sudah mulai terjadi. Biasa di tahap 4 ini dia sudah mempunyai suatu community, suatu komunitas daripada sekolah-sekolah lain di mana mereka berinteraksi. Dan guru dan kepala sekolahnya melakukan pengimbasan secara berkala yang intensif juga. Jadi ini adalah harapan kita mencapai tahap 4 ini untuk semua sekolah. Tapi kita akan memilih sekolah-sekolah yang mulainya di tahap 1. Kita akan memilih sekolah-sekolah mulai di tahap 2 dan tahap 3. Jadi sekali lagi, ini bukan sekolah unggul atau sekolah rujukan. Kita tidak akan melakukan itu. Karena yang terpenting buat kita adalah deltanya, perubahannya yang terjadi. Jadi kita sebenarnya ingin sekolah-sekolah penggerak yang mungkin mulainya dari tahap yang lebih rendah, agar untuk bisa melihat perubahan yang substansial. Berikut. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, ini bukan sekolah unggulan. Sekali lagi, kita tidak akan mengubah input sama sekali. Jadi, bukan kita pilih sekolah di mana sosioekonominya lebih tinggi, tiba-tiba. Enggak. Kita akan memilih suatu range daripada sekolah-sekolah di mana tingkat level ekonomi siswanya itu sangat variatif. Ya, sangat variatif. Jadi, kita bukannya mengubah input. Karena kalau kita mengubah input, itu namanya bukan program transformasi. Itu kita menggunakan ya memang anak-anak yang punya tingkat literasi lebih tinggi yang masuk dalam sekolah itu. Jadinya kita tidak akan mengubah misalnya input anak yang masuk ke dalam sekolah itu atau apa, itu harus kita kontrol sebagai suatu variabel, sama seperti PBDB yang sudah ada sekarang. Jadi tidak boleh ada pemilihan siswa yang berbeda dari normal gitu. Dan ini adalah bukan suatu perubahan yang kita lakukan, misalnya kita memberikan sarana prasarana yang super canggih, semuanya yang bagus, bukan. Fokusnya ini bukan pada sarana fisik sebenarnya. Fokus daripada perubahan sekolah penggerak itu adalah perubahan proses pembelajaran. Perubahan proses bagaimana caranya murid-murid dan guru berinteraksi, perubahan proses gimana cara guru dan guru berinteraksi, perubahan proses gimana cara kepala sekolah dan para guru berinteraksi, dan bagaimana mereka berinteraksi juga dengan orang tua. Karena fokusnya jadi sebenarnya sekolah penggerak ini, kenapa kita membutuhkan anggaran untuk sekolah penggerak ini? Kebanyakan dari anggaran itu akan dikeluarkan untuk peningkatan kapasitas SDM-nya, pendampingan si kepala sekolah, pendampingan para guru-guru kelas di dalam sekolah penggerak, memberikan, membantu membuat komunitas daripada praktisi di sekitarnya di mana guru-guru itu bisa belajar, dan juga tentunya untuk membantu dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang akan memudahkan guru untuk melakukan peningkatan pembelajaran. Berikut. Jadi ada 5 intervensi yang saling terkait, dan satu ini keluar, semuanya bisa tidak efektif. Jadi ini benar-benar membutuhkan 5 intervensi ini sekaligus harus dikeroyok, karena kalau tidak akan ada dampak-dampak yang kita tidak inginkan gitu. Apa itu 5 intervensi yang kita butuhkan sekaligus? Yang satu adalah tentunya penguatan SDM sekolahnya sendiri. Penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan pengawasnya pun termasuk penilik dan guru. Ini melalui program pelatihan dan pendampingan intensif, coaching one to one ya. Ini adalah coaching yang intensif dengan pelatih ahli yang akan disediakan oleh Kemdikbud. Bahkan pelatih-pelatih ahlinya pun akan belajar dari pelatih-pelatih ahli lainnya ya. Jadi bukan hanya belajar dari kementerian, tapi belajar dari sesama pelatih di dalam proses ini. Kedua adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Disinilah kita akan berorientasi kepada penguatan kompetensi,
bukan hanya informasi, tapi penguatan kompetensi. Seperti tadi saya ingatkan, profil pelajar Pancasila ada 6 profil tersebut. Penguatan kompetensi tersebut adalah menjadi yang terpenting. Bagaimana, dan juga jangan lupa pengembangan karakter yang berasal daripada 6 profil tadi pelajar Pancasila itu juga akan kita tanamkan, terutama nilai-nilai Pancasila. Karena ini dampaknya sangat positif kepada pengembangan kognitif juga. Jika anak-anak itu mempunyai identitas dan guru-gurunya punya karakter yang baik, moralitas yang baik, mereka juga akan mengalami pembelajaran yang lebih nyaman dan menyenangkan di dalam lingkungan sekolahnya. Ya, baik dari fleksibilitas daripada kurikulum, fleksibilitas daripada pencapaian dan penyederhanaan daripada pencapaian-pencapaiannya, sehingga ini memudahkan guru. Kemampuan untuk guru-guru untuk bisa melakukan berbagai macam segmentasi di dalam kelasnya. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ketiga, perencanaan berbasis data. Tanpa ada data, kita tidak bisa memperbaikinya. Apa data yang dibutuhkan sekolah? Adalah berbagai macam jenis assessment yang bisa diberikan guru kepada anak-anaknya secara berkala untuk terus bereksperimentasi dan mengetahui apa yang saya lakukan itu berhasil nggak dari sisi pembelajaran murid saya. Jadi seperti seorang ilmuwan, sama saja guru itu seperti ilmuwan. Dia menggunakan suatu strategi dan dia harus melihat apakah strategi itu berhasil atau tidak berhasil dalam melakukan proses pembelajaran yang baru. Nah, inilah perencanaan berbasis data yang ingin kita jadikan budaya di dalam sekolah-sekolah ini dan didukung dengan teknologi tentunya. Dan digitalisasi sekolah adalah infrastruktur yang menjadi prioritas, di mana kita akan menyediakan, bukan hanya menyediakan laptop dan proyektor dan lain-lain, itu juga itu bagian dari strategi untuk semua sekolah kita. Tetapi yang terpenting di sini adalah memberikan tool atau alat-alat, software, aplikasi-aplikasi yang akan kita pertama luncurkan di sekolah-sekolah penggerak kita untuk bisa memberikan bantuan atau dukungan kepada guru-guru dan kepada kepala sekolah untuk mengelola sekolah yang berorientasi kepada siswa, yang berorientasi kepada pembelajaran. Dan yang terakhir, intervensi terakhir adalah pendampingan konsultatif dan asimetris dengan pemerintah daerah. Ini pendampingan konsultatif itu maksudnya bukan pendampingan yang berbasis compliance atau sanksi atau suatu hubungan antara pusat dan Pemda yang hubungannya dengan mengikuti peraturan ini, mengikuti regulasi. Bukan. Pendampingan konsultatif adalah kita menjadi pembantunya Pemda. Ya, kita menjadi pembantu, pusat menjadi pembantu Pemda. Kita menjadi di sana untuk datang dan membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan sekolah penggerak ini. Dan asimetris, bantuannya nggak semuanya sama. Ya, bantuannya nggak semuanya sama. Asimetris itu artinya untuk daerah tertentu karena mungkin kondisinya berbeda dari yang lain, ya bantuannya itu harus spesifik ke Pemda tersebut, gitu. Bukan disamaratakan, bukan diseragamkan di seluruh sekolah. Berikut. Nah, kita mulai masuk ke dalam poin-poin 5 intervensi tadi ya. Yang pertama adalah tadi yang saya bilang persis, konsultatif dan asimetris. Ya, Kemendikbud melalui UPT-UPT di masing-masing provinsi memberikan pendampingan kepada Pemda provinsi dan kabupaten dalam perencanaan program sekolah penggerak. Ya, jadi kelibatannya ini sangat intensif dan asimetris. Tidak semua, tidak one size fits all, tidak seragam jenis bantuannya di masing-masing daerah. Ini penting sekali. Ini penting sekali untuk diyakini bahwa filsafat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ini harus berubah, di mana kita menjadi pendamping dan membantu mereka dalam melaksanakan transformasi pendidikan tersebut. Bukan hanya mengecek hasilnya, bukan hanya memberikan anggaran saja lalu meminta hasilnya, tapi juga mendukung dan membantu cara melakukan perubahan tersebut. Berikut, penguatan SDM sekolah. Ini adalah core daripada program sekolah penggerak. Jadi hampir semua anggaran dan usaha daripada pemerintah pusat ini akan berasal dari penguatan SDM ini. Ini yang mayoritas daripada waktu dan intensitas ini ada di sini. Pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas dan penilik, kita melakukan implementasi pembelajaran kompetensi holistik ya bagi semua pemimpin-pemimpin pendidikan dan para guru-gurunya. Dan pelatihan kepemimpinan belajar yang spesifik khusus untuk kepemimpinan bagi kepala sekolah, pengawas dan penilik. Ya, dan guru ini akan kita latih oleh in-house training. Jadinya pelatihannya sangat berbeda mungkin dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya. Apa perbedaannya?
kita bukan hanya melatih, dikumpulkan lalu dilatih, tapi pelatihan itu terjadi pada saat mengajar, pada saat melakukan aktivitas di dalam sekolah. Jadi pelatihan itu sangat fokus kepada clinical training. Clinical training itu adalah training yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Ya, seperti dokter itu kalau kita mau mengajar menjadi dokter, dia harus melakukan clinical training dengan di rumah sakit pendidikan misalnya. Jadi fokus daripada pendidikan kita bagaimana perubahnya ini kepada transformasi sekolah adalah pelatihan tersebut harus terjadi di dalam lingkungan yang real, lingkungan sekolah dengan murid-murid. Disitulah yang akan terjadi benar-benar efektivitasnya akan teruji daripada pelatihan tersebut. Bukan hanya seminar-seminar saja, bukan hanya webinar-webinar saja. Dan pendampingan untuk kepala sekolah ini lebih intensif lagi, ya, pelatihan in-house itu yang saya maksudkan, clinical training in-house, lokakarya tingkat kabupaten kota juga kita pergunakan, menggunakan konsep komunitas belajar atau praktisi. Jadinya bukan belajar dari ahli-ahli kita aja, tapi ini saling-saling sekolah antara sekolah penggerak dan guru-guru sekolah penggerak, antara kepala sekolah penggerak juga akan saling melakukan interaksi. Karena salah satu cara paling efektif untuk guru dan kepala sekolah untuk melakukan perubahan adalah untuk belajar dari guru dan kepala sekolah lainnya yang sedang melalui transformasi tersebut. Disitulah akan terjadi suatu ekosistem pelatihan yang jauh lebih efektif. Ujung-ujungnya visi daripada peningkatan mutu guru dan kepala sekolah di Indonesia harus ada di guru dan kepala sekolah sendiri. Ya, harapan kita ke depannya adalah peer learning dan belajar sesama antara di dalam sekolah dan antara sekolah akan menjadi visi besar kita terhadap pelatihan guru ke depannya. Dan ini yang sudah dilakukan hampir semua negara maju yang punya sistem pendidikan yang prestasinya di nilai tes PISA itu paling tinggi. Semua core daripada pelatihan ini adalah guru ke guru, adalah kepala sekolah ke kepala sekolah. Nah, kita ingin mengarah ke seperti ini dengan program sekolah penggerak ini. Dan tentunya implementasi teknologi, di mana kita akan bukan hanya memperkenalkan teknologi, tapi menunjukkan berbagai macam aplikasi yang akan membantu seperti platform guru, ini profil untuk meningkatkan pengembangan kompetensi guru secara mandiri, ya, bagaimana mereka bisa melakukan pelatihan diri secara efektif, lalu mereka akan mengetesnya dengan coach-coach mereka, dan platform guru dari sisi pembelajaran juga, di mana ini akan membantu anak-anak, membantu guru-gurunya dalam kelasnya mengetahui anak-anak saya sudah di level mana dan apa yang tepat untuk anak-anak saya, atau ada grup-grup dalam kelas saya yang mungkin berbeda kompetensinya. Ini adalah platform assessment dan platform pembelajaran buat guru-guru yang kami desain. Dan tentunya platform sumber daya sekolah untuk membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk mendapatkan barang-barang melalui dana BOS, misalnya mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan mungkin secara online sehingga bisa lebih efektif melakukan proses pembelajaran. Dan tentunya menu daripada apa yang bisa diberikan itu tentunya akan terus kita tingkatkan kualitasnya. Dan tentunya platform lapor pendidikan, di mana kita akan mendapatkan skor dari seluruh sekolah secara holistik yang bisa digunakan guru-guru dan kepala sekolah untuk melakukan perbaikan. Ini yang dimaksudkan dengan data atau evidence-based transformasi, bahwa tanpa ada data, kita tidak tahu kita mau mengarah kemana, gitu. Makanya itu yang salah satu terpenting adalah membiasakan budaya data, membiasakan budaya assessment. Bukan assessment nasional, yang kita secara nasional, tapi senantiasa di dalam kelas melakukan pengecekan melalui assessment, bagaimana saya ini kinerjanya kelas saya seperti apa, dan melakukan perbaikan dan perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk bisa meningkatkan pencapaian daripada level assessment itu yang dilakukan dalam kelas. Dan kita sangat intensif satu pelatih ahli itu untuk 5-7 kepala sekolah. Jadi benar-benar program yang intensif. Ini benar-benar mentoring, karena kita tidak mau mereka tersebar terlalu banyak. Jadinya satu pelatih ini untuk 5-7 sekolah akan benar-benar berfokus sehingga ada cukup banyak waktu, dan pelatih ahli ini akan mendampingi guru sekolah secara berkelompok. Jadi mereka dalam satu kelompok semuanya dilatih dalam melakukan transformasi ini. Berikut. Ya, apa yang kita maksudkan dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Kita ada berbagai macam perubahan. Bagaimana kita mau mengajar anak-anak kita untuk menjadi kreatif, mandiri, dan bisa bergotong royong, bisa berkolaborasi. Tidak mungkin kalau mereka hanya akan duduk di dalam kelas dan menerima pembelajaran yang diberikan kepada guru. Anak-anak ini harus keluar dari bangku-bangku mereka harus mengerjakan hal-hal. Project based learning. Nah, ini adalah esensinya.
Ya, yang pertama yang itu program co-curricular itu adalah program-program di mana mereka akan mengerjakan project based learning, ya, berorientasi pada pengembangan karakter, kemampuan dia untuk berkolaborasi dengan teman-temannya dia, kemampuan untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Jadi ini yang benar-benar akan melibatkan masyarakat sekitarnya dia, dan di mana di sini ada berbagai macam kesempatan untuk memasukkan muatan lokal pun di dalam sini. Esensi daripada program co-curricular adalah memberikan kesempatan untuk anak-anak melatih yang tadi 3 profil itu, profil pembelajaran Pancasila, kreativitas, kemampuan bergotong royong, dan juga kemampuan dia untuk spiritualitas dan moralitasnya meningkat. Dan kita tidak bisa melakukan itu hanya di dalam ruang kelas. Anak-anak harus bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan portfolio pekerjaan, tapi secara kelompok gitu, dibina dengan guru-gurunya dia. Dan tentunya pembelajaran yang terdiferensiasi. Sekarang satu makanan untuk semua murid, ya, satu menu untuk semua murid. Itu yang sering terjadi di sekolah-sekolah kita. Dengan adanya program intrakurikuler, pembelajaran itu menjadi terdiferensiasi, ya, di mana kita bisa melakukan, misalnya ada guru yang akan mengecek ternyata mereka ketinggalan di numerasi mungkin 1-2 tahun sebelumnya, nggak apa-apa, dia bisa balik 1-2 tahun sebelumnya untuk bisa mengejar anak-anak ketertinggalan tersebut. Karena kalau dia terus aja melalui di level itu, anak-anak itu akan kewalahan dan mulai akan putus asa dengan kesulitannya. Sama juga kalau ternyata dia mengetahui bahwa banyak sekali grup dari anak-anak di kelas dia yang sudah jauh di atas level yang lain. Nah, anak-anak itu harus juga diberikan sesuatu yang lebih merangsang intelektualitas dia. Jadi ini adalah yang dimasukkan terdiferensiasi. Capaian pembelajaran yang disederhanakan. Kita sering sekali mendengar juga banyak sekali guru-guru yang suka bingung melihat apa sebenarnya standar pencapaian yang dibutuhkan mengikuti kurikulum kita. Jadi ini yang penyederhanaan kurikulum, penyederhanaan standar pencapaian itu akan menjadi fokus di dalam sekolah-sekolah penggerak ini. Dan siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Bukannya kejar tayang, semuanya harus diselesaikan, tapi fokus kepada yang esensial dan diberikan cukup waktu untuk mendalami. Dan juga jangan lupa memberikan guru cukup waktu untuk bisa melakukan refleksi. Bukan semua waktunya habis untuk mengajar, waktunya penuh waktu untuk berkolaborasi dan mendapatkan mentoring daripada guru-guru lainnya untuk memecahkan masalah-masalah, mendiskusikan dengan guru-guru dari kelas lain, bagaimana menghandle anak-anak yang ketinggalan, memberikan cukup waktu untuk guru. Dan guru leluasa untuk memilih perangkat ajar yang sesuai kebutuhan. Berikut. Perencanaan berbasis data seperti yang saya bilang tadi, kita ada laporan potret kondisi mutu pendidikan dengan berbagai macam rekomendasi yang sudah secara digital disistemize. Ini memberikan bahan-bahan untuk melakukan refleksi diri. Refleksi itu menjadi perencanaan yang baru, lalu perencanaan itu akan dibimbing oleh pendamping-pendamping kita untuk dilakukan di dalam ruang kelas, lalu balik lagi, kita melihat lagi hasil pembelajarannya. Ini adalah cycle perencanaan berbasis data. Sekolah-sekolah di negara-negara maju dengan tingkat numerasi dan literasi tertinggi, semuanya melakukan ini secara otomatis. Di dalam ruang kelasnya dia, antara ruang kelas dan secara satu unit dalam unit pendidikannya melakukan ini tanpa harus disuruh. Ini sudah menjadi iterasi yang terus berlangsung di dalam setiap mata pelajaran, dalam setiap kelas, di dalam setiap departemen, sampai di tingkat sekolah. Jadi ini adalah proses suatu budaya baru, iterasi yang akan kita lakukan di dalam sekolah-sekolah penggerak kita. Dan yang terakhir adalah digitalisasi sekolah. Tentunya semua ini tidak bisa terjadi kalau kita tidak memberikan berbagai macam toolkit digital yang akan membantu guru-guru melakukan tugas ini. Seperti yang saya bilang tadi, platform guru dari sisi peningkatan kompetensinya sendiri, ya, untuk menjadi semacam mini universitas bagi gurunya untuk meningkatkan kompetensinya, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Platform guru pembelajaran, di mana ini adalah untuk membantu murid-muridnya dalam kelasnya untuk mengetahui muridnya di mana level kompetensinya dan apakah yang mereka lakukan itu berhasil meningkatkan kompetensi mereka. Dan platform sumber daya sekolah yang benar-benar mendigitalisasi perencanaan dan penganggaran sekolah tersebut dan pembelian pengadaan barang-barang yang lebih efisien dan efektif, dan dashboard rapor pendidikan, yaitu dashboard daripada seluruh sekolah tersebut yang bisa diakses guru dan kepala sekolah untuk mengetahui kondisi sekolah mereka seperti apa untuk melakukan refleksi diri. Berikut.
Dengan adanya sekolah penggerak, pembelajaran harapannya akan menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman. Izinkan kami memutarkan video mengenai sekolah penggerak. Jadi program sekolah penggerak ini akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Sekolah-sekolah penggerak ini harapannya ke depannya akan menjadi klinik-klinik bagi sekolah-sekolah di sekitarnya untuk datang dan melakukan mentoring dan peer learning dengan guru-guru lainnya. Karena seperti yang kita tahu, transformasi di semua daerah itu sangat penting adanya tempat-tempat berkonsultasi dan mendapatkan pembelajaran dengan budayanya masing-masing, di dalam desanya masing-masing, di dalam kecamatannya masing-masing, sehingga mereka itu lebih terinspirasi untuk melakukan perubahan. Jadi efek multipliernya ini adalah sekolah penggerak ini akan nanti bisa mementor sekolah-sekolah di sekitarnya dia untuk meningkatkan kemampuannya, dan nanti juga akan diberikan resource atau sumber daya untuk bisa membantu sekolah-sekolah di sekitarnya. Dan daerah-daerah bisa saling sharing praktik-praktik baik dalam perkembangan sekolah penggerak ini, dan akan ada platform-platform yang akan menonjolkan praktek-praktek baik ini agar bisa dipelajari. Jadinya ini bukan kompetisi, ini adalah kolaborasi dan inovasi, dan itulah esensi daripada perubahan pendidikan. Bukannya suatu esensi yang berdatang dari persaingan antara sekolah, bukan, tapi adalah yang sebenarnya yang membedakan sistem-sistem pendidikan paling maju di dunia adalah kemampuan berkolaborasi, kemampuan berinovasi dan berkolaborasi antara sekolah, antara guru, antara kepala sekolah. Dan ini adalah fokus daripada program sekolah penggerak kita. Berikut. Seperti yang kita tahu, ini adalah target kita, ya. Tahun ini, karena kita pertama kali meluncurkan program ini, akan sekitar 2.500 targetnya, tapi akselerasinya akan sangat cepat. Di tahun kedua, mulai 10.000 sekolah penggerak, tahun ketiga 20.000 sampai dengan 40.000 di tahun keempat. Dan harapannya di tahun-tahun kedepannya kita akan mencapai mayoritas sampai dengan 100% sekolah kita sudah melakukan transformasi sekolah penggerak ini. Dan ini sesuai dengan peta jalan pendidikan Indonesia. Jadi ini yang kita lakukan, bahwa ini bukan, sekali lagi, ini bukan sekolah unggulan, ini bukan sekolah yang nanti jadi sekolah favorit, karena inputnya tidak berubah dan dipilih dari berbagai macam level, ya, baik dari level yang mungkin tingkat numerasi dan literasinya masih belum memadai, belum masih di bawah rata-rata, tapi kita ingin melihat perubahan yang terjadi melalui proses transformasi ini. Berikut. Kita akan melihat sekarang video mengenai kepala sekolah penggerak.
Saya tahu masa depan mereka ada di tangan para guru dan saya sebagai kepala sekolah. Selama ini saya sudah berusaha untuk selalu membuka hati dan pikiran untuk mengembangkan kemampuan guru, karena saya tahu semua guru memiliki potensi yang luar biasa. Itulah tugas saya sebagai kepala sekolah, untuk menciptakan tim yang hebat demi masa depan para siswa. Namun saya sadar, perjuangan ini tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperbaiki bersama. Administrasi yang membebani guru, guru yang kurang kreatif dan inovatif, kurang beragamnya sumber bahan pelajaran, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Namun, sekarang dengan adanya program sekolah penggerak, saya dan guru-guru sangat merasa terbantu. Kami tidak hanya mendapatkan pelatihan, tapi juga pendampingan dari pemerintah selama 3 tahun. Dan akan ada platform digital yang meringankan beban administrasi sekolah. Saya tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi melakukan ini semua. Kita harus bergerak, kita harus menembus batas kemampuan diri kita sendiri, karena masa depan para siswa ada di tangan kita. Mari, para kepala sekolah, ikuti program sekolah penggerak untuk Indonesia yang lebih maju. Jadi program ini untuk bergabung, tentunya kriteria pertama adalah kemauan daripada sekolah tersebut untuk bergabung dalam program ini. Kalau sekolah yang tidak ingin melakukan transformasi yang penuh dengan tantangan, program ini tidak akan mungkin sukses. Jadi kami ingin mengundang para kepala sekolah di daerah penyelenggara program sekolah penggerak 2021 untuk segera mendaftar. Ya, deadline mendaftarnya ini 6 Maret 2021 dan ada prosesnya semuanya melalui online. Proses aplikasi mendaftar ini, dan tentunya ini menjadi salah satu kriteria terpenting untuk sukseskan program. Seberapa besar kemauan kepala sekolah dan sekolahnya untuk bisa melakukan perubahan, karena ini bukan perubahan yang mudah, ini perubahan yang sangat berat dan menantang, tapi dengan potensi hasil yang luar biasa bagi pembelajaran murid-muridnya. Berikut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jadi mungkin sebagai penutup, saya ingin menyebut sedikit mengenai kalau kita bisa mengimajinasi apa itu sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu adalah sekolah di mana siswa itu dinomorsatukan dari semua keputusan-keputusan sekolah itu. Sekolah penggerak adalah sekolah yang memprioritaskan anggarannya terhadap benar-benar peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pengajaran. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana kepala sekolahnya terus mendatangi ruang kelas dan melakukan observasi dan memberikan umpan balik kepada para guru-guru. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru saling membantu guru lainnya untuk melakukan observasi dalam kelas dan memberikan tips-tips dan memberikan masukan dan saran bagaimana meningkatkan mutu. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru-gurunya bertemu dan melakukan meeting-meeting untuk bisa memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang ada di sekolahnya. Sekolah penggerak adalah sekolah yang menyadari bahwa partisipasi siswa itu adalah salah satu yang paling penting, sehingga di sekolah penggerak kelas-kelasnya suka rame. Rame kenapa? Rame karena siswa-siswa banyak yang menanya, banyak yang berpartisipasi di dalam pembelajarannya, melakukan presentasi. Dan juga sekolah penggerak adalah sekolah di mana banyak anak-anaknya keluar dari ruang kelas untuk mengerjakan proyek-proyek based learning bersama dengan murid-muridnya yang lain, dipandu oleh guru-gurunya. Sekolah yang penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah dia bisa sukses, punya potensi sukses.
Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses. Dan sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama, sehingga setiap murid itu spesial dan bisa diperlakukan secara unik dan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga cara menerapkan kurikulum, cara menerapkan pembelajaran itu harus melakukan segmentasi, harus mencintai keberagaman cara proses pembelajaran di dalam ruang kelas, apalagi di dalam sistem sekolah. Ujung-ujungnya, sekolah penggerak adalah sekolah di mana murid-murid secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila untuk peningkatan SDM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.